Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dosen pengajar Prof. Dr. Haja Sri Indrastuti SMM. Nama saya Ari Dianuari, nomor induk mahasiswa 255221034, program studi Magister Manajemen. Adapun soal yang diberikan kepada kami, yaitu pertama, memukakan secara konsep peran manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan profit motif maupun organisasi sosial. Nantinya akan disertai dengan kasus dan konsep yang digunakan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, bagaimana peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung kelangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Ini nanti disertai dengan contoh kasus dan penerapan konsep pada organisasi yang ada, di mana nanti saya akan mencontohkan kasus pada organisasi Bapeda Provinsi Riau. Yang ketiga, menjelaskan kondisi organisasi di tempat saya bekerja dengan menggunakan analisa BCG atau Boston Consulting Group, di mana posisi organisasi yang ada disertai dengan penjelasan serta menerapkan keunggulan dan kelemahan pada posisi yang sudah dianalisa dan saran terhadap kondisi yang akan dihadapi organisasi tersebut disertai dengan contoh. Baik, kita akan masuk pada soal yang pertama terkait dengan mengungkapkan secara konsep peran manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dan persaingan profit motif pada organisasi sosial. Berikut saya akan sampaikan bahwa pertama, konsep dasar manajemen sumber daya sebelum era globalisasi, di mana sekitar tahun 1980 sampai dengan 1990-an, manajemen sumber daya manusia masih bersifat tradisional dan administratif. Fokus utamanya adalah pada pengelolaan tenaga kerja secara administratif, bukan pada pengembangan potensi manusia sebagai aset strategis organisasi. Ciri-ciri utama manajemen sumber daya manusia sebelum era globalisasi dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah orientasi. Dari aspek orientasi, ciri-cirinya bersifat administratif dan operasional, yaitu penggajian, absensi, dan kepatuhan aturan. Dari aspek peran sumber daya manusia dipandang sebagai faktor produksi, bukan menjadi aset strategis. Dari aspek kebijakan, dari top down, keputusan dari pimpinan tanpa partisipasi karyawan. Dari aspek fungsi utama, rekrutmen sederhana, bersifat pelatihan dasar, serta adanya pengawasan disiplin. Dari aspek hubungan kerja, itu bersifat hierarkis dan otoriter. Dari aspek tujuan utama, itu bertujuan untuk efisiensi tenaga kerja terkait dengan pengendalian biaya serta stabilitas organisasi. Dari peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi profit motif sebelum era globalisasi, konsepnya pada masa ini perusahaan profit motif atau berorientasi keuntungan masih menggunakan pendekatan manajemen personalia. Konsep ini menekankan pada fungsi administratif, kontrol, dan efisiensi kerja, bukan pada pemberdayaan atau kreativitas karyawan. Sebagai contoh kasus, mungkin kita bisa lihat pada kasus pabrik tekstil di Indonesia tahun 1970-an, di mana kondisi perusahaan tekstil di Bandung hanya fokus pada produktivitas dan disiplin kerja, tanpa banyak memperhatikan kesejahteraan atau pengembangan karyawan. Yang kedua, kebijakan manajemen sumber daya manusia yang diambil
Pertama itu terkait dengan jam kerja panjang dengan sistem upah harian, tidak ada pelatihan karir, hanya pelatihan teknis dasar, pengawasan yang sangat ketat oleh mandor, dan yang terakhir hubungan industrial cenderung otoriter. Konsep yang digunakan ada dua. Pertama, teori manajemen klasik, yaitu oleh Frederick W. Taylor, dan scientific management, di mana menekankan one best way dalam bekerja, serta efisiensi waktu dan gerakan, serta sistem insentif berbasis output. Yang kedua, itu teori birokrasi Max Weber, di mana struktur organisasinya kaku, wewenangnya jelas dan hierarkinya sangat ketat. Dampaknya seperti apa? Pertama, produktivitas meningkat jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang muncul masalah seperti turnover tinggi, ketidakpuasan kerja, dan konflik buruh. Peran daripada manajemen sumber daya manusia dalam organisasi sosial sebelum era globalisasi, di mana organisasi sosial seperti yayasan, lembaga sosial, organisasi keagamaan pada masa pra-globalisasi biasanya tidak memandang sumber daya manusia secara profesional, melainkan berdasarkan pengabdian, nilai sosial, dan sukarela. Sebagai contoh, kasus pada Yayasan Sosial Pendidikan tahun 1980-an. Pertama, kondisinya sebagian besar tenaga kerja berasal dari relawan atau tokoh masyarakat, bukan profesional SDM. Tidak ada sistem rekrutmen dan evaluasi formal. Kebijakan sumber daya manusianya, pertama, rekrutmen berbasis kedekatan sosial atau keagamaan. Yang kedua, tidak ada pelatihan terstruktur. Yang ketiga, motivasi didasarkan pada nilai moral dan sosial, bukan imbalan materi. Dan yang keempat, struktur organisasi bersifat informal. Konsep yang digunakan ada dua hal. Yang pertama itu teori hubungan kemanusiaan yang diungkapkan oleh Elton Mayo, yang disebut Human Relation Theory. Ini menekankan pentingnya hubungan sosial kerjasama dan semangat kelompok. Yang kedua itu nilai sosial dan moral. Loyalitas yang dedikasinya dianggap lebih penting daripada keterampilan profesional. Dampaknya, organisasi berjalan stabil dan harmonis selama tidak menghadapi persaingan, tetapi menjadi kurang adaptif terhadap perubahan eksternal. Dapat diambil kesimpulan terkait konsep yang ada dari beberapa aspek, baik itu organisasi profit motive dan juga organisasi sosial. Pertama, dari aspek pendekatan sumber daya manusia, kalau organisasi profit motif itu bersifat personalia dan administratif, sedangkan organisasi sosial itu bersifat kemanusiaan dan sosial. Dari tujuan utama organisasi profit motif itu efisiensi dan produktivitas, sedangkan organisasi sosial itu bersifat tujuannya pengabdian dan keberlanjutan sosial. Dari aspek model organisasi profit motif itu modelnya birokratis dan hierarkis, sedangkan organisasi sosial itu model organisasinya adalah relasional dan non formal. Dari aspek konsep teori, untuk organisasi profit motive, konsep teorinya adalah Taylor and Weber, sedangkan organisasi sosial konsep teorinya yaitu Mayo dan nilai sosial. Dari peran SDM, organisasi profit motive itu sebagai faktor produksi, sedangkan dari organisasi sosial peran SDM-nya sebagai pelayan masyarakat. Dari aspek kelemahan, organisasi profit motive kurang fleksibel dan inovatif, sedangkan organisasi sosial dari sisi aspek kelemahan kurang profesional dan sistematis. Refleksi terkait dengan untuk era globalisasi, bahwa kita memasuki era globalisasi, kedua jenis organisasi mulai menyadari bahwa yang pertama itu sumber daya manusia adalah aset strategis, bukan sekedar faktor produksi. Yang kedua, diperlukan manajemen berbasis kompetensi, partisipasi, dan pemberdayaan. Yang ketiga, konsep beralih dari personal management
menjadi Human Resources Management, dan terakhir menjadi Human Capital Management. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi di era persaingan yang semakin tajam. Ini salah satu contoh kasusnya saya akan ambil di Bapeda Provinsi Riau. Pertama, kita akan lihat dari konteks dan tantangan era persaingan. Di era globalisasi, digitalisasi yang membuat persaingan antar organisasi baik publik maupun swasta semakin tajam. Bagi instansi seperti Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, persaingan tidak bersifat komersial, tetapi berbentuk kompetensi kinerja, inovasi kebijakan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Artinya, daya saing organisasi publik kini diukur dari kualitas sumber daya manusia insani dalam menghasilkan beberapa hal, yaitu perencanaan pembangunan yang visioner, partisipatif, dan berbasis data. Yang kedua itu inovasi kebijakan yang menjawab kebutuhan pembangunan di daerah. Yang ketiga, pelayanan publik adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Peran manajemen sumber daya insani dalam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensial spiritual, moral, intelektual, dan emosional, bukan sekedar sebagai alat produksi atau pelaksana tugas. Di mana kita akan lihat peran manajemen sumber daya insani dalam mendukung keberlangsungan organisasi, terutama di Bapeda Provinsi Riau. Yang pertama, dari pengembangan potensi insani. Manajemen sumber daya insani berfokus pada pembinaan kompetensi, etika kerja, dan spiritual ASN. Dampaknya bagi organisasi, ASN menjadi kreatif, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab sosial. Yang kedua, adalah peningkatan kinerja berbasis nilai. Penilaian kinerja tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitas pelayanan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Dampak bagi organisasi, terciptanya budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan publik. Yang ketiga, menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Manajemen sumber daya insani menanamkan nilai-nilai kolaboratif, terbuka terhadap inovasi, dan siap menghadapi perubahan. Dampak bagi organisasi menjadi tangguh menghadapi dinamika kebijakan nasional dan global. Yang keempat, pengelolaan pengetahuan. Mengelola dan mendistribusikan pengetahuan antar pegawai agar tidak tergantung pada satu individu. Dampak bagi organisasi, proses perencanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Terus dari sisi kepemimpinan insani, pemimpin menjadi teladan moral dan inspirator, bukan hanya pengendali administratif. Dampak bagi organisasi itu meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan sinergi pegawai. Contoh kasus penerapan di Bapeda Provinsi Riau, di mana kita tahu bahwa Bapeda Provinsi Riau menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan nasional yang cepat, kebutuhan data pembangunan yang akurat dan digital, rendahnya koordinasi antar bidang dan instansi, ASN yang sebagaimana masih bekerja secara administratif bukan inovatif. Maka langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan manajemen sumber daya insani, pertama itu terkait dengan pengembangan kompetensi insani. Implementasinya yaitu pelatihan dan diklat berbasis soft skill melalui komunikasi, kolaborasi, dan etika. Dan yang kedua yaitu pelatihan dan diklat berbasis hard skill, yaitu terkait dengan data dan perencanaan berbasis digital. Hasil yang diharapkan dari strategi ini di mana nanti ASN adaptif dan mampu menggunakan teknologi daripada perencanaan daerah. Yang kedua, penerapan sistem kinerja berbasis nilai. Implementasinya penilaian kinerja ASN tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga berdasarkan integritas,
keikhlasan dan kolaborasi. Hasil yang diharapkan budaya kerja yang lebih manusiawi dan berorientasi hasil pembangunan, bukan hanya sekedar laporan. Yang ketiga, melalui strategi inovasi pelayanan publik. Implementasinya yaitu mendorong ASN untuk membuat ide inovasi dalam sistem perencanaan. Misalnya membangun sistem dashboard pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan Bapeda menjadi pionir dalam sistem perencanaan digital di Provinsi Riau. Yang keempat itu dari strategi terkait dengan kepemimpinan teladan, di mana Kepala Bapeda menjadi teladan dalam disiplin, empati, dan kolaborasi lintas instansi. Hasil yang diharapkan itu meningkatkan semangat kerja tim dan loyalitas pegawai. Yang kelima yaitu terkait dengan knowledge sharing, di mana implementasi yang dilakukan adanya forum internal berbagai praktik baik antara bidang perencanaan yang ada di Bapeda, itu baik dari bidang infrastruktur, bidang pemerintahan pembangunan manusia, dan bidang ekonomi serta bidang perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan itu untuk mengurangi ketergantungan individu dan meningkatkan efisiensi kebijakan. Sementara itu konsep manajemen sumber daya insani yang relevan yang bisa diterapkan di Bapeda Provinsi Riau, pertama itu adalah konsep insani kamil atau Al-Farabi dan Al-Ghazali, di mana sumber daya manusia dikembangkan secara seimbang antara akal, hati, dan moral. Relevansinya yaitu di mana ASN Bapeda tidak hanya cerdas, analitis, tetapi juga beretika dan amanah. Yang kedua adalah konsep Human Capital Theory, di mana SDM merupakan modal utama yang perlu diinvestasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Relevansinya yaitu investasi pelatihan ASN menghasilkan kinerja perencanaan yang lebih berkualitas. Yang ketiga itu konsep knowledge management, di mana pengetahuan harus dikelola, dibagi, dan diperbarui secara terus-menerus. Relevansinya relevan dengan tugas Bapeda sebagai pusat data dan informasi pembangunan. Terus konsep yang keempat itu konsep good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi nilai dasar manajemen publik. Relevansinya yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bapeda. Terus konsep spiritual leadership, di mana kepemimpinan yang berbasis dengan nilai makna dan pelayanan. Relevansinya membentuk pemimpin yang menginspirasi, bukan sekedar mengarahkan. Dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya insani merupakan fondasi penting bagi Bapeda Provinsi Riau untuk menghadapi era persaingan dan perubahan kebijakan publik. Hal ini bisa diterapkan di Bapeda Provinsi Riau, di mana basisnya seperti nilai kemanusiaan, moral kompetensi, dan inovasi yang didapat dari pertama, meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan yang efektif dan partisipasif. Yang kedua, membangun budaya kerja yang kolaboratif dan beretika. Dan yang ketiga, mewujudkan ASN unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan era digitalisasi. Baiklah, kita akan masuk ke soal yang ketiga terkait dengan kondisi tempat organisasi saya bekerja yang akan dilakukan analisa melalui pendekatan BCG atau Boston Consulting Group. Pertama, saya akan menyampaikan konsep daripada Boston Consulting Group, pendekatan untuk menganalisa manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan dua dimensi, yaitu pendekatan dari aspek produktivitas atau kinerja karyawan. Produktivitas kerja dapat dinilai dari hasil kerja karyawan sesuai dengan job desk, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Yang kedua, potensi pengembangan. Potensi pengembangan menggambarkan kemampuan karyawan untuk berkembang di masa datang dalam menyongsong berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk tetap unggul dan dapat memenangkan persaingan di masa datang. Dari dua dimensi pendekatan tersebut, posisi organisasi perusahaan berada dalam 4 posisi yang nantinya akan diketahui kelemahan yang terjadi pada perusahaan dan juga strategi apa yang akan dilakukan untuk diterapkan pada masa yang akan datang.
Adapun 4 posisi perusahaan tersebut akan dilihat dalam 4 kuadran utama dalam matriks BCG atau Boston Consulting Group. Yang pertama, kuadran pertama kita sebut dengan STAR. Kriterianya yaitu kinerja karyawan tinggi, potensi pengembangan karyawan besar. Organisasi yang berada pada posisi STAR di mana karyawan dapat diarahkan untuk pengembangan di masa depan dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas, menghasilkan produk dan jasa yang unggul dalam perusahaan yang dapat menang bersaing di pasar bisnis global. Strateginya pertama, mempertahankan karyawan dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan harga pasar atau di atas harga pasar. Yang kedua, menyiapkan karir karyawan untuk memotivasi semangat kerja. Yang ketiga, hanya memperkerjakan karyawan yang profesional dan terbaik. Terus, memberikan motivasi dengan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sifatnya menantang, keleluasaan dalam bekerja baik dan dari cara bekerja ataupun waktu bekerja, serta memberikan pengakuan atas prestasi kerja dengan reward dan motivasi. Kuadran yang kedua adalah kuda kerja. Kriterianya kinerja karyawan tinggi, potensi pengembangan karyawan rendah. Organisasi pada posisi kuda kerja. Organisasi berada pada posisi yang sulit di mana pengembangan karyawan ke depan tidak dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sehingga karyawan tidak dapat diandalkan dalam menghasilkan inovatif dan kreativitas untuk memenangkan persaingan di masa depan. Strateginya pertama, menekankan pada pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Yang kedua, penekanan dan penghematan biaya. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Kuadran yang ketiga, Deadwood, dengan kriteria kinerja karyawan rendah, potensi pengembangan karyawan rendah. Organisasi dalam posisi tidak unggul, tidak pernah punya kinerja tinggi, dan pada akhirnya membawa perusahaan pada kebangkrutan, di mana potensi pengembangan karyawan tidak dapat dilakukan karena potensinya tidak tercapai. Strateginya melakukan evaluasi pembinaan ulang, pemberian pelatihan dasar, penempatan ulang, sistem peringatan dan penegakan disiplin, pemutusan hubungan kerja secara profesional bila pembinaan yang dilakukan tidak berhasil. Kuadran yang keempat yaitu problem employment, kinerja karyawan rendah, potensi pengembangan karyawan tinggi. Kondisi karyawan pada organisasi tidak terlalu sulit untuk dibenahi. Untuk kembali ke kinerja yang tinggi dengan penanganan konsultasi terarah, maka akan teratasi dengan baik, yaitu kinerja kembali meningkat tajam dan dapat mendukung organisasi perusahaan dalam menciptakan inovatif dan kreativitas, sehingga mendorong perusahaan dalam memenangkan persaingan di masa depan. Strateginya pertama, penekanan pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, penempatan karyawan berdasarkan the right man and the right place. Yang ketiga, dilakukan kegiatan konsultasi bagi karyawan. Dari hasil 4 kuadran yang di atas, kita dapat lihat di mana posisi daripada organisasi Bapeda Provinsi Riau tempat saya bekerja. Bapeda Provinsi Riau berperan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Yang kedua, mengkoordinasikan program lintas OPD. Yang ketiga, mengelola data dan evaluasi pembangunan. Yang keempat, mendorong inovasi kebijakan daerah berbasis eviden dan based planning. Namun, dalam era otonomi dan digitalisasi pada saat ini, Bapeda menghadapi sejumlah tantangan strategis yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek lingkungan, kondisinya tingginya dinamika kebijakan nasional, isu pembangunan berkelanjutan, terus transformasi digital dan partisipasi publik yang makin tinggi. Dari kondisi sumber daya manusia atau internal Bapeda,
kinerja sumber daya relatif rendah dan kurang motivasi kerja yang mengakibatkan produktivitas menurun, di mana hasil kerja tidak akurat dan lambat. Pengembangan kompetensi karyawan masih belum terpenuhi, di mana masih banyak karyawan yang belum bisa menyelesaikan tugas dan target sesuai dengan standar yang ada. Jumlah sumber daya manusia yang ada tidak termanfaatkan secara optimal, di mana di Bapeda jumlah sumber daya manusia sebanyak 161 orang yang terdiri dari 8 pejabat struktural, 52 pejabat fungsional tertentu, dan 101 pelaksana. Dari kompetensi kelembagaan, kondisinya kita lihat bahwa persaingan sehat antar instansi daerah dan nasional dalam inovasi perencanaan dan pengelolaan data pembangunan. Jadi bisa dilihat bahwa kondisi yang ada dengan kinerja yang tinggi, di mana Bapeda Provinsi Riau berperan sebagai sebuah lembaga perencanaan pembangunan daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depannya. Namun kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini, kinerja sumber daya manusia relatif rendah dan kurang motivasi kerja yang mengakibatkan produktivitas menurun, di mana hasil kerja tidak akurat dan lambat, dan bisa dilihat juga pengembangan kompetensi karyawan yang masih belum terpenuhi. Masih banyaknya karyawan yang belum bisa menyelesaikan tugas dan target sesuai dengan standar yang ada. Bila kita lihat dari analisa dengan Boston Consulting Group atau BCG Matrix, Bapeda Provinsi Riau berada di posisi deadwood. Posisi deadwood menunjukkan kinerja karyawan rendah, potensi pengembangan karyawan rendah, di mana sebuah organisasi dalam posisi yang tidak unggul, tidak pernah punya kinerja tinggi, dan pada akhirnya membawa perusahaan pada kebangkrutan, di mana potensi pengembangan karyawan tidak dapat dilakukan karena potensinya tidak tercapai. Hal ini disebabkan sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa kondisi sumber daya manusia di Bapeda kurang motivasi yang mengakibatkan kinerja sumber daya manusianya relatif rendah, dan dalam 2 tahun terakhir tidak ada pengembangan kompetensi bagi karyawan di Bapeda. Bila dilihat dari sisi keunggulan dan juga kelemahan, dari sisi keunggulan bisa kita lihat bahwa ada beberapa hal positif yang bisa dijadikan potensi yang untuk dimanfaatkan oleh organisasi. Pertama, stabil dan terbiasa dengan rutinitas. Biasanya mampu mengerjakan tugas sederhana dan rutin tanpa banyak perubahan. Cocok untuk pekerjaan administratif atau operasional dasar. Yang kedua, biaya kompensasi relatif rendah. Karena berada di level dasar, organisasi tidak perlu memberikan insentif tinggi. Cocok untuk pekerjaan dengan tingkat risiko rendah. Yang ketiga, dapat dijadikan tenaga pendukung. Masih bisa membantu tim dalam tugas ringan bila ada pengawasan dan instruksi yang jelas. Yang keempat, masih bisa dikembangkan melalui pembinaan dasar. Jika masalahnya bukan sikap, mereka masih bisa ditingkatkan dengan pelatihan teknik dasar atau mentoring. Kelemahan yang bisa kita lihat dalam posisi ini yang sangat berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Yang pertama tadi, produktivitas rendah, tidak mampu memenuhi target kerja dan sering menghasilkan output di bawah standar. Motivasi dan disiplin lemah, kurangnya inisiatif, sering menunda pekerjaan, dan sulit menerima tanggung jawab tambahan. Yang ketiga, potensi pengembangan kecil, tidak menunjukkan keinginan belajar, sulit diarahkan dalam pelatihan atau perubahan sistem kerja. Yang keempat, membebani tim kerja. Rekan kerja yang produktif harus menutupi kekurangannya, menurunkan moral daripada tim. Yang kelima, risiko kesalahan tinggi. Karena kurangnya kompetensi dan konsentrasi, sering melakukan kesalahan administratif atau teknis. Yang keenam, menurunkan citra dan budaya organisasi. Jika tidak dikendalikan, bisa menular menjadi budaya malas, apatis, dan tidak disiplin. Biaya pembinaan tidak sebanding dengan hasil. Seringkali investasi pelatihan tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan. Dalam mengatasi kondisi daripada posisi deadwood tadi, maka dilakukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Yang pertama itu melakukan evaluasi awal dan diagnosa masalah dengan melakukan penilaian
secara menyeluruh terhadap penyebab rendahnya kinerja, apakah karena kurang kemampuan, motivasi, atau masalah pribadi. HRD bersama atasan langsung melakukan performance appraisal dan coaching conversation. Sebagai contoh, misalnya karyawan administrasi tidak mampu mencapai target karena belum mahir sistem digital baru. Yang kedua, melakukan pembinaan dan konseling, memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan arah jelas dan tenggat waktu tertentu. Menggunakan metode performance improvement plan selama 1-3 bulan untuk indikator terukur. Misalnya, diberi target peningkatan akurasi laporan dari yang semula 70% menjadi 90% dalam 2 bulan dengan bantuan pembinaan atau mentor. Yang ketiga, melalui pelatihan dasar. Seandainya memang penyebab daripada kompetensi rendah adalah terkait dengan kompetensi, maka kita akan memberikan pelatihan teknis minimal agar mampu memenuhi standar kerja dasar. Fokus hanya pada keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk tugas harian. Misalnya pelatihan menggunakan aplikasi Excel ataupun sistem pelayanan elektronik. Yang keempat, penempatan ulang. Jika kinerja tetap rendah di posisi sekarang, tapi ada potensial kecil di bidang lain, pindahkan ke posisi yang lebih sederhana atau lebih sesuai, untuk menghindari pemaksaan karyawan di posisi yang tidak sesuai. Misalnya dari staf administrasi ke petugas arsip atau operator gudang. Hal ini menempatkan karyawan atau seseorang sesuai dengan daripada potensi yang dia miliki berdasarkan dengan hasil pemetaan ataupun coaching yang setelah dilakukan. Yang kelima, pemberian teguran dan disiplin kerja bertahap. Bila karyawan tidak menunjukkan perubahan setelah pembinaan, maka diterapkan sistem teguran resmi. Gunakan aturan organisasi seperti surat peringatan sesuai regulasi daripada kebijakan yang sudah dibuat. Misalnya SP1 jika tidak memenuhi target, terus dilakukan perbaikan lagi. Lalu ada SP kedua bila memang dilakukan secara berulang atau masih lalai. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja secara profesional. Jika semua upaya sudah dilakukan dan tidak ada perubahan secara signifikan, maka dilakukan pemutusan kerja dengan etika dan sesuai hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga produktivitas tim lain dan efisiensi daripada organisasi yang ada. Misalnya, karyawan sudah diberikan kompensasi sesuai dengan regulasi, disertai surat rekomendasi bila perlu, bila perilaku tetap baik. Lalu yang ketujuh yaitu terkait dengan penguatan budaya kinerja organisasi. Jadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat sistem seleksi dan pembinaan sumber daya manusia ke depannya. Terapkan sistem penghargaan dan hukuman berbasis kinerja. Misalnya karyawan berprestasi mendapat penghargaan, yang tidak berprestasi tentu mendapatkan pembinaan khusus. Mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam memperbaiki daripada kondisi organisasi Bapeda Provinsi Riau, yang dimana posisinya tadi dalam posisi deadwood, di mana kinerja karyawannya rendah, potensi pengembangan karyawannya pun rendah. Ya, agar Bapeda Provinsi Riau ataupun organisasi di tempat saya bekerja bisa jauh lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi demikianlah beberapa penyampaian ataupun jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan tugas UTS untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Akhir kata, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.